Jawaban telak Doni atas kritikan JK, damai bukan berarti menyerah. Musuh negara selain virus corona itu sendiri adalah oposisi dan media bayaran yang kerap memelintir pernyataan pemerintah. Setelah viral kontroversi mudik vs pulang kampung yang diprovokasi Najwa Shihab, kini giliran pernyataan Jokowi soal berdamai dengan virus. Tidak tanggung-tanggung yang memelintir bukan kelas media tetapi mantan wakil presiden. Sepertinya pemerintah pusat harus mempunyai tim khusus yang bertugas memantau pemelintiran informasi di tengah masyarakat. Kalau penyebar hoax tentang corona saja bisa ditangkap, apalagi memelintir informasi yang lebih banyak menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Hal ini berawal dari pernyataan Jokowi soal berdamai dengan corona. Tak lama setelah itu WHO juga mengungkapkan pernyataan serupa. Sayangnya oleh JK malah dianggap pemerintah menyerah dan virusnya tidak mau berdamai. Untung Doni bisa merespon ucapan JK meski telat. Seperti dilansir suara.com, Ketua Umum PMI yang juga mantan Wapres Yusuf Kala beberapa waktu yang lalu mengkritik ajakan Jokowi yang meminta masyarakat berdamai dengan corona. Bahkan JK menilai berdamai dengan COVID-19 berisiko kematian. Merespon pernyataan JK, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Doni Gral Adian menegaskan maksud Jokowi dalam istilah berdamai dengan kehidupan baru di tengah pandemi bukan berdamai dengan virus. Nah, harus yang diluruskan adalah dari Pak JK, maksud Jokowi tidak berdamai dengan virusnya, tetapi berdamai dengan kehidupan baru pasca pandemi, demikian kata Doni. Doni menuturkan berdamai di dalam situasi pandemi yakni membiasakan menggunakan masker, rajin cuci tangan, tidak bersentuhan secara fisik dan menjauhi tempat kerumunan. Jadi itu yang dimaksud, jadi bukan berdamai dengan virusnya. Virusnya tetap akan ditangani dengan cara-cara medis. Doni juga menyebut maksud Jokowi berdamai dengan COVID-19 bukanlah menyerah, namun mengikuti protokol kesehatan dan menerapkan physical distancing. Jadi tidak menyerah, berdamai bukan menyerah. Berdamai itu menyesuaikan kebiasaan kita dengan situasi pandemi ini. Kalau biasa kita keluar rumah tidak pakai masker, sekarang pakai masker, demikian kata dia. Keluar rumah biasanya sesaat di mobil, sekarang harus mengurangi jumlah penumpang. Keluar rumah bisa pakai Gojek, sekarang kita tidak bisa lagi ada larangan. Jadi hal-hal semacam itu yang dimaksud dengan berdamai. Berdamai artinya menyesuaikan kebiasaan kita, demikian katanya. Sebelumnya Yusuf Kala justru menilai berdamai dengan COVID-19 berisiko dengan kematian. JK mengatakan COVID-19 adalah virus yang ganas. Virus itu menyerang manusia tanpa pandang bulu. Masyarakat bisa memerangi COVID-19 dengan begitu gaya hidup yang lebih disiplin akan kebersihan. Saat ini masyarakat harus lebih rajin mencuci tangan dengan sabun hingga menggunakan masker, bukan malah berdamai dengan COVID-19. Tidak berarti kita berdamai resikonya mati, demikian kata JK dalam diskusi webinar di UI. Menurut Wapres ke-10 dan ke-12 RI tersebut, perdamaian itu hanya dapat terwujudkan apabila ada kesepakatan antar kedua belah pihak. Sedangkan tidak akan mungkin terjadi apabila hanya manusia saja yang menginginkan kedamaian. Kalau berdamai itu, kalau dua-duanya ingin berdamai. Kalau kita hanya ingin damai tetapi virusnya tidak, bagaimana? Demikian katanya. Jadi istilah damai agak kurang pas karena damai itu harus ada kedua belah pihak. Selain JK sebenarnya ada geng Cikias yang juga kerap mempelintir informasi. Misalnya kenaikan BPJS kelas 1 dan 2 yang langsung disambar AHY dengan ungkapan rakyat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Inilah benar-benar penyesatan luar biasa dan lebih berbahaya ketimbang hoax corona itu sendiri. Ketika banyak rakyat bawah seperti ibu rumah tangga yang dipenjara gara-gara memposting suspek corona seolah-olah positif lalu diproses hukum, pihak oposisi malah melenggang bebas menimbulkan pernyataan yang lebih bahaya ketimbang hoax. Harusnya ada undang-undang baru untuk menangkap politisi yang menimbulkan kegaduhan di tengah pandemi.
Ini juga akan menjadi pelajaran berharga bahwa hukum kita tidak tebang pilih. Seperti kata Pepu SBY, equality before the law. Harusnya AHY dulu yang ditangkap lantaran menimbulkan keresahan sebelum menuding Denny Siregar. Ini baru namanya keperpihakan. Semoga pemerintah kita kuat menghadapi tekanan sosial dan ekonomi dampak dari wabah corona. Jauh di atas itu, kita doakan pemerintah menang atas musuh besar yang lebih nyata ketimbang virus, yakni para politisi busuk yang selalu memanfaatkan kondisi untuk menyerang negara, termasuk mereka yang berjubah agama, tetapi kelakuannya tidak lebih dari preman pasar. Begitulah kura-kura. Artikel ini dikutip dari siwu.com dan ditulis oleh Neha Alif. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani, kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa.
para perih.